Silakan Pak Pendeta, kalau saya mah sudah ada di luar kepala kalau bahas jaminan keselamatan ya. Ih. Tunggu, sabar. Iya, boleh. Saya mah slow aja ya. Teman-teman Kristiani, buka hati Anda, buka pikiran Anda, lihatlah kebenaran ada di depan mata. Ada seorang pendebat dari tanah Sunda, dari Kuningan, Jawa Barat, namanya Ewangelis Yunitin Nindir. Yunitin Nindir. Udah ganti nama? Hah? Udah ganti ya, nama saya Yunitin Nindir. Oke. Oh, Yunitin. Oke. Ya, oke. Kalau sebentar dulu. Duluan silakan. Belum, waktu ini kita biar teman-teman banyak yang nonton dulu ini. Biar kuat roomnya. Ini baru 34. Kawan-kawan, bantu tap-tap layar dulu. Bantu tap-tap layar. Ya, Pak Pendeta yang nonton ada berapa di situ? Baru 56, 62. Nah, biar lebih banyak juga. Ayo. Bisa. Makasih. Adam, berkah selalu. Adam, habiskan Adam. Bang Adam, habiskan. Kak dia. Ya, Oke, dia mau mensekak saya, teman-teman. Ayo kita lihat nih seberapa hebat Pak Pendeta ini. Kita pengen lihat bagaimana aksi dan reaksinya. Oh, ala kadalah Semar Badranaya. Bingah kegiri-giri, bingah amarwata suta. Semar Badranaya kaharep salikna juragan. Oh, ala kadalah. Nah, dia sudah baca mantra itu, kawan-kawan. Itu bukan mantra, Dudul. Bukan mantra itu bahasa Sunda. Iya. Bahasa Sunda yang artinya ke sini duduknya di depan. Kok mantra? Gimana mantra sih? Dari Sunda. Enggak ada, itu bukan mantra, Dudul. Pak Pendeta ini nggak bisa membedakan mana mantra, mana percakapan. Ya. Jangan tegang, Pak Pendeta. Lihat wajah saya nih. Santai, damai. Pak Pendeta kayak panik lihat. Oh iya. Panik ya kalau gitu. Mantap penglihatannya, mantap ya. Ada karunia penglihatan ya. Ya. Emang berarti ini dari karismatik nih. Ada menggunakan penglihatan ini dari karismatik biasanya. Dari gerejanya Luga Tambunan nih ya. Oh. Oke, 1 menit 22 detik lagi teman-teman. Kita mulai nih. Saya pengen tahu karena saya sebetulnya pada pagi hari ini judulnya Nabi palsu, Rasul palsu, karena Pak Pendeta menantang saya dengan tema yang lain yaitu jaminan keselamatan. Saya terima. Makanya saya pengen tahu nih sejauh mana pemahamannya. Silakan nanti Anda yang mulai terlebih dahulu. Bantu tap-tap layar ya, bantu tap-tap layar. Yang muslim. Abang ini dari Nias ya, Bang ya? Saya pindah aja ke sebelah. Bang Pendeta, Anda dari Nias ya kalau nggak salah ya, lupa saya. Bukan. Oke. Yang muslim pindah aja ke room Nandar kalau nggak kuat iman di sini, pindah aja. Sama aja Dudu. Pindah aja. Jangan bikin kotor komentar di sini. Pindah aja, nggak apa-apa. Anda nggak perlu juga di sini. Ya. Bang, pindah aja. Kalau kita jadi debater itu harus tahan uji. Saya difitnah begini dan begono, saya dibilang. Saya dorong Anda untuk support pendakwa kalian di sebelah. Nggak apa-apa. Silakan. Ayo yang di YouTube, subscribe lah yang di YouTube, like, komen yang di YouTube, ya? Yang di YouTube, di sini enggak apa-apa. Nanti Anda yang di YouTube, tolong di subscribe, like, komen. Subscriber saya baru 440.000, ditembuskanlah jadi 1 juta, biar saya dapat gold play button. Ini baru dapat silver nih, harus dapat gold play button yang ukurannya lebih besar daripada yang ini. Begitu ya teman-teman ya.
Yang punya super sticker, lemparkan super stikernya yang di YouTube. Jangan kalah sama orang TikTok ya. Kalian juga hebat. Kalian sudah menemani saya dari tahun 2019. Saya haturkan terima kasih. 2019 sekarang 2005. Wah, sudah 5 tahun saya berada di YouTube nih. Terima kasih teman-teman yang di YouTube, berkah selalu ya. Oke, kita mulai, Pak Pendeta. Silakan. Oke, sebentar dulu. Saya ada peristiwa yang menarik. Inilah adab seorang Muslim, teman-teman ya. Sebentar Bang ya, Bang Pendeta. Saya mau tunjukkan sesuatu nih. Inilah adab seorang Muslim. Saya suka dengan orang Islam seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan nih adab seorang Islam. Ini baru adab nih, luar biasa nih. Saya sangat terharu melihat adab seorang Muslim seperti ini, teman-teman. Lihat ini. Ini perlu ditiru. Oh. Sebentar ya Bang ya, ini saya ada kisah terharu ini. Jadi banyak apologet Islam ini yang merasa kita kan juga sebagai debater, sebagai pendakwah, juga sebagai konten kreator. Kadang kita yang debat, orang lain yang melivekan. Kalau teman sendiri sih tidak masalah. Kadang orang nggak dikenal ini Kristen atau Muslim. Salah satu contohnya channel Benteng Muslim Banten, itu kita nggak tahu siapa, apakah dia Kristen ataukah Muslim, dan kita tidak tahu siapa orangnya. Ya, kadang dia melivekan, dianya nggak tahu di mana. Nah, ini ada yang bagus nih, ini perlu dicontoh. Ya, kalau saya lagi debat di-live-kan oleh saudara sendiri, Muslim, berteman, dan saya tahu dia, oke, enggak masalah. Kadang kita nggak tahu nih, orangnya siapa, ya, kemudian dia ongkang-ongkang kaki nge-live-kan debatnya orang, tanpa ada kontribusi sedikit pun. Paling tidak, adab seorang Muslim itu kedepankan. Ini contoh ini ya, ini ada konten kreator, namanya Tukang Nyimak. Assalamualaikum Bang Nandar, Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing itu bahasa Sunda ya, selamat pagi. Ya, Bang Nandar mohon maaf terlebih dahulu, kami Denny dari channel Tukang Nyimak baru kali ini menghubungi Abang. Tadinya kami mau langsung bicara waktu Ciater, namun ada hal yang tidak bisa ditinggalkan waktu itu. Silakan follow. Kebetulan ada di rumah sakit. Iya, sebentar. Maka mohon maaf kami bisanya di sini untuk minta izin, ada beberapa video Abang yang kami buat di sebuah cuplikan dan diunggah kembali ke YouTube. Mohon maaf Bang. Nah, terus mohon maaf Bang. Maksud dan tujuan kami tak lain hanya ikut andil dalam upaya menyebarkan agama Allah. Oh, maaf, hanya ini mungkin yang bisa kami lakukan. Sekali lagi kami mohon maaf, izin dan halalkan apa yang telah kami ambil dari konten Abang. Terima kasih Bang Nandar, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, salam baktos. Waalaikumsalam, siap Bang. Masya Allah, saya salut dengan niat baik Abang. Sekarang dah halal, silakan di-share atau dipublis ulang. Barokallah, alhamdulillah. Ini baru adab seorang Muslim. Jadi minimal ada adab gitu loh. Jadi jangan nge-live-kan debatnya orang tanpa izin gitu kan. Itu tidak ada adab, apalagi kita tidak kenal ini Muslim apa Kristen. Nah, kalau ini ada adab sampai memohon maaf. Nah, saya juga terharu jadinya. Silakan Bang, halal. Mau dipublish ulang silakan. Ini orang nggak kenal, nggak tahu siapa, dia ongkang-ongkang kaki di rumah, ngopi, ngerokok ya. Dapat uang dari kerja keras orang lain di dalam mensiarkan agama Islam. Baik. Jadi ini terharu saya, silahkan Anda mempublish ulang atau men-share, melivekan saya nggak apa-apa. Karena saya tuh nggak pelit orangnya, yang penting ada adab. Oke, Pak Pendeta, kita mulai. Anda terlebih dahulu. Saya lebih dulu ya. Iya, karena Anda juga yang nantang tema ini. Kalau saya kan temanya Nabi Muhammad atau si Paulus Rasul palsu. Itu ya. Kalau Muslim Benteng Banten saya nggak kenal, dan banyak apologet Islam juga yang keberatan ya. Ini dia siapa? Nggak pernah ada titi bahasa apa gitu, izin atau apa. Oke, mana? Terima. Silakan Anda duluan. Jangan takut.
Saya diam ya. Anda berbicara, saya diam. Sudah diam aja. Oke. Terima kasih buat tantangan dari Epang Gelice dari Sunda ya. Ya. Saya Sulawesi. Tema tentang keselamatan. Jadi dalam kekristenan itu sudah sangat-sangat jelas kalau bicara tentang keselamatan. Ya. Keselamatan itu dari Yesus Kristus sendiri. Ya, karena pernyataan Yesus Kristus itu sangat jelas. Ada 3 ayat yang saya mau sampaikan. Ayat yang pertama, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ini pernyataan Yesus sendiri. Dia katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Artinya Yesus memberikan jaminan kekal atau kehidupan sorga bagi orang yang percaya kepada Dia. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Mau saya baca. Kisah 4 ayat 13. 3 ayat saja. Kisah 4 ayat 13. Kisah 4 ayat 12, maaf. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, kita tinggal di bawah kolong langit. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Tidak ada nama lain. Ya, ini eksklusif dari kekristenan ya. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saya sebagai orang percaya, ya, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tidak ada nama lain selain Yesus Kristus. Jalan keselamatan itu sendiri. Dan Dia memberikan jaminan keselamatan buat orang yang percaya kepada Dia. Ya. Orang yang berani memberikan jaminan keselamatan, memberikan jaminan sorga, dia harus berasal dari sorga. Ya, karena dia tahu jalan ke sorga. Yohanes 6 ayat 38, "Aku telah turun dari sorga." Jadi orang yang berani memberikan jaminan sorga, dia harus tahu jalan ke sorga. Ya, sama seperti saudara yang nonton ini. Ya, saudara mau cari rumah saya ada di Sulawesi, nanti saya kasih tahu dulu baru saudara bisa ke rumah saya atau ke tempat saya. Kalau saya tidak kasih tahu, saudara akan bingung cari rumah saya, ya. Yesus mau kasih tahu jalan ke sorga melalui Dia, percaya kepada Dia dan melakukan apa yang Dia mau dan Dia inginkan. Ya. Seperti itu. Dia memberikan jaminan kekekalan bagi orang yang percaya kepada Dia. Dan itu sudah real. 3 ayat tadi sangat jelas. Yesus memberikan jaminan. Barang siapa percaya, dia mendapat jaminan kekekalan. Amin. Silakan. Pak Pendeta, itu waktu Anda masih 30 detik itu. Enggak apa-apa, saya kasih Ya kesempatan saja. Silakan. Baik. Nanti tektokan apa pakai timer saja kayak gini? Tektokan aja Pak Pendeta ya. Pakai timer supaya. Oh, pakai timer. Ya. Oh, yes, akademik. Baik. Saya nunggu waktunya selesai dulu ya.
Oke, sudah. Ayo mulai, Pak Pendeta. Saya bicara, Anda diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dinna indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali hanya Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi, karena orang yang beragama di luar Islam pasti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Pak Pendeta, tidak usah berbicara tentang Islam dan Kristen kalau Anda hanya mengatakan Yesus adalah jalan ke sorga. Umat Islam dari zaman 1400 tahun yang lalu sampai zaman sekarang percaya bahwa Yesus adalah jalan bagi orang ke sorga untuk orang Israel. Saya tunjukkan, Yesus bukan untuk Anda. Yesus itu adalah untuk orang Israel. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita tidak membahas bagaimana pengutusan Yesus. Kita membahas tentang jaminan keselamatan. Nah, sebelum saya membahas Bible Anda, nih, kalau Islam jelas. Kalau dalam Islam sangat jelas, teman-teman ya. Ini dalil. Ini bahasa Arab. Bahasa Arabnya tanpa harokat. Apakah saya bisa baca? Bisa dong. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku yadkhulunal jannah, pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Qila wa man ya aba ya Rasulullah. Lalu orang-orang itu bertanya, siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Waman asoni faqad aba. Dan siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak taat kepada Nabi Muhammad, maka dia enggan untuk masuk surga. Jelas dalilnya. Tetapi kalau dalam iman Kristen, Anda perhatikan ini. Anda sampaikan sesuatu yang enak-enaknya saja. Ingat, Yesus memang menjamin masuk surga orang yang beriman, orang yang mentaati, orang yang menyembah Allah. Kalau menyembah Yesus ya masuk neraka, bro. Matius 5 nomor 20. Perhatikan ini, bro. Lihat baik-baik. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaan saya, tolong Anda jangan menghindar dari pertanyaan saya. Saya tanya kepada Anda. Bagaimana nasib orang Kristen yang hidup keagamaannya tidak lebih benar dari orang-orang Yahudi dan ahli Farisi? Lalu, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Ini jelas loh. Maka jangan menghilung. Jangan menghulang. Bahasa itu bahasa Sunda. Jangan terdiam. Perhatikan ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana orang Kristen yang agamanya tidak lebih benar dari agama Yahudi? Bagaimana tingkah laku Kristen yang tingkah lakunya tidak lebih benar daripada Yahudi? Ternyata tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kemudian Anda baca ini. Ya, Galatia 5 nomor 19. Ternyata menurut si Paulus, orang Kristen tidak akan masuk surga, tetapi orang Kristen masuk neraka. Ini bro, baca dong bro. Nomor 19, nomor 20, banyak sekali. Nomor 21, perhatikan ini. Nomor 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ternyata yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang mengikuti 9 buah roh. Bapak pendeta aja nggak hafal 9 buah roh. Saya, orang Islam, hafal 9 buah roh.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi orang Kristen yang konon katanya masuk surga menurut Paulus hanya orang yang melakukan 9 buah roh. Jawab pertanyaan saya. Jangan Anda lari dari pertanyaan saya. Ya, ingat dengan pertanyaan saya atau tidak? Ayo kan. Ini baru. Jangan nangis. Lihat, aduh mata Pak Pendeta sampai terharu ya mendengar penjelasan saya. Belum Pak Pendeta, itu masih awal. Ayo, gaskan. Oke. Diam kamu ya. Siap, saya diam. Beberapa kali kita diskusi ayat-ayat ini sudah kita bahas. Tidak adakah ayat yang lain yang sangat-sangat menyentuh dan mengguncangkan saya? Apakah tidak ada? Kok sama seperti anak SD lagi saya mau katakan ayat yang Matius tadi, Yesus datang kepada domba-domba yang hilang. Ayat itu tidak bertahan di dalam satu konteks. Ya, pada umumnya tugas pelayanan Yesus memang, Anda tidak salah, memang secara khususnya kepada orang-orang Israel, ya, secara khususnya kepada orang-orang Israel. Tapi ketika dia mati dan dia bangkit, ya, secara keseluruhan keselamatan itu, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu alasan saya, ya, itu penjelasan saya, itu jawaban saya lewat apa yang Anda sampaikan tadi, ya. Nah, saya mau kasih tunjuk satu ayat buat Anda supaya Anda mengerti tentang kitab suci, ya. Yohanes 1 ayat yang ke-11, ya. Yohanes 1 ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang hanya menerima janji keselamatan memang hanya orang Yahudi. Tetapi ketika ia datang kepada milik kepunyaannya, orang-orang itu tidak menerimanya. Ayat 12 jawabannya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, diberikan jaminan, ya. Anak-anak Allah pasti masuk surga, ya. Itu jaminan. Ya, sudah membantah bahwa Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel, ya. Buktinya lewat konteks yang Anda baca tadi, seorang perempuan yang bukan dari Israel itu diselamatkan anaknya, ya, mengalami kesembuhan, ya. Itu menjawab pertanyaan Anda, oke? Anda ngomong tadi Paulus bicara di Galatia, iya memang ada perbedaan. Orang yang percaya sungguh-sungguh dan orang yang tidak percaya sungguh-sungguh. Di dalam kekristenan harus dikasih tahu, harus diberikan pengertian bahwa orang yang percaya sungguh-sungguh harus ikut apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sampaikan. Buktinya di Galatia tadi, kita kupas Galatia tadi yang Anda sampaikan. Galatia 5 ayat yang ke-19. Ini kalau orang comotologi begini, dia tidak baca dari satu konteks, ya. Ya pahamlah. Kita pahamlah sebagai orang Kristen karena dia tidak belajar sistematik Alkitab, ya, secara sistematik. Apa itu hamartologi, apa itu pneumatologi, apa itu doktrin Allah, karena dia cuma comot-comot. Jadi kita maklumlah, sama seperti saya mengajarkan jemaat ini, ya, jemaat saya, ya, anggap Nandar ini jemaat saya. Anggap saja jemaat saya ini Nandar. Saya perlu kasih tahu. Jangan tertawa, santai aja. Lihat muka saya, jangan ke sana kemari. Saya tadi lihat begini, ya. Oke. Saya kasih penjelasan lewat apa yang disampaikan tadi. Jadi dia bilang tadi, perbuatan daging telahnya itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Ini memang dilarang dan ditegaskan. Makanya Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia, kalau kamu sudah jadi orang percaya, ya, kalau kamu sudah jadi orang percaya, jangan lagi
ikut yang halal ini tadi yang dibaca Nandar, bersinah, penyembahan berhala, amarah, kepentingan diri sendiri, malahan kamu harus hidup di dalam buah roh, ya, buah roh, ya. Tindakan kelakuan kamu harus berubah kalau benar-benar kamu jadi seorang yang percaya. Oke? Sekarang ada perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan keselamatan dan Muhammad, ya. Allah bilang begini di dalam Quran surat Maryam, tidak seorang pun di antara kamu yang tidak melewati sirat neraka. Jadi harus melewati neraka. Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi di neraka dulu, ya, saya tidak tahu habis neraka kemana, itu tidak tahu, tidak ada tertulis di situ siapa-siapa yang masuk neraka, siapa-siapa yang masuk surga, itu tidak dijelaskan. Ya? Habis waktunya, Pak Pendeta. Oke, silakan. Iya, sama-sama, makasih. Pak Pendeta, tektokan aja gimana Pak Pendeta? Tetap kita tektokan. Peraturan saja, ikut saja peraturan. Wah, agak berani dia teman-teman. Jadi buat kaum muslimin yang minta tektokan, Pak Pendetanya nggak mau, ya kita hargailah. Memang kita kalau pakai timer, lain ditanya, lain jawab, itu memang caranya, memang. Maksudnya kesempatan untuk lain ditanya, lain dijawab pakai timer itu memang ada. Cuma kalau tektokan dia nggak bisa ngelak. Oke, nggak apa-apa lah. Jangan framing. Baik, waktu saya. Jangan framing. Waktu saya. Gini loh bro, kalau dalam Islam, orang yang bermaksiat sekalipun, selagi masih ada iman di dada, itu pasti masuk surga. Terima kasih atas kejujuran Anda, ternyata di dalam Kristen yang masuk surga itu hanya yang taat. Bener, itu lihat ini nih. Yang masuk surga di dalam Kristen itu hanya orang-orang yang taat. Makanya kata Yesus bilang gini, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Makanya Yesus bilang, yang masuk surga di dalam Kristen ini sangat sedikit gitu loh. Hanya murid-murid Yesus yang setia. Kita juga baca nih, ternyata orang Kristen, kalau Anda membuka Maryam 19 ya, Quran surat Maryam, Quran surat 19 ayat ke-72, baca dulu Markus dong. Nih Markus nih. Orang Kristen, karena setiap orang akan digarami dengan api. Yesus menjanjikan neraka buat orang-orang Kristen. Nandar, orang Islam akan melewati neraka. Betul. Melewati itu bukan memasuki. Contoh nih, saya melewati jembatan. Bukan saya masuk ke sungainya kan, tapi saya melewati jembatannya. Makanya ada fase di dalam Islam itu, ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ada yaumul mahsyar, kemudian ada yaumul syafaatul uzma, ada yaumul hisab, ada yaumul hisab, yaumul mizan, ada ditimbang amal perbuatan. Setelah yaumul mizan ada namanya jembatan siratul mustaqim. Itulah yang dimaksud dalam Quran. Nanti manusia-manusia ini akan melewati jembatan Siratul Mustaqim. Orang-orang Islam yang ada iman di dadanya, sering bersolawat, langsung auto surga. Di dalam, beda. Anda perhatikan, di dalam Quran surat Maryam ayat ke-71 itu, 72, ada enggak orang-orang Islam akan memasuki neraka? Enggak ada bro, itu setiap manusia akan melewati jembatan itu. Makanya Yesus mengatakan setiap orang Kristen akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, saya ulangi pertanyaan saya, perhatikan ini. Tolong Anda jawab, ya, di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Anda lihat ini, ya. Lihat sini, Anda ngelihat apa sih? Begini aja ada Roh Kudus masuk. Lihat ke saya, orang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat. Lihat. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan pertama tidak bisa Anda jawab. Sekarang saya tanya kepada Anda, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. Sekarang saya tanya kepada Anda.
Di dalam akidah orang Kristen, menurut Roma 5 nomor 12, bahwa setiap orang Kristen ini membawa dosa waris. Semua orang Kristen ini berdosa. Bayi Kristen berdosa. Tetapi berbeda dengan bayi Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah, dalam iman kami. Jadi kalau bayi meninggal dunia itu auto surga. Ya. Beda dengan bayinya Kristen. Bayinya Kristen itu membawa dosa waris, dosa asal. Pertanyaan saya kepada Anda. Bagaimana nasib bayi Kristen yang meninggal dunia, bayi balita yang belum dibaptis dan belum percaya? Dia lahir dari orang tua Kristen, membawa dosa waris, tetapi dia belum dibaptis dan belum percaya. Syarat percaya harus punya akal. Ya, syarat dibaptis harus punya pikiran, karena orang yang setengah nggak bisa dibaptis dan nggak bisa percaya. Kalau dalam Islam itu namanya mukalaf atau akil balik. Pertanyaan saya, bagaimana bayi Kristen yang meninggal dunia, dia belum dibaptis dan belum percaya, apakah masih ada keselamatan bagi anak-anak Kristen yang masih bayi yang meninggal dunia? Satu. Lalu pertanyaan saya kepada Anda, yang ditebus oleh Yesus itu dosa apa? Dosa asal atau dosa waris? Kalau dosa asal, di mana dalilnya? Mohon maaf, saya ralat pertanyaan saya. Yang ditebus oleh Yesus dosa asal atau dosa berjalan? Di mana? Sebutkan dalilnya. Hancur dengan pertanyaan kedua ini. Lihat, pasti babak belur. Oke, bingung. Ya, Yesus menebus dosa asal atau dosa berjalan. Tunjukkan dalilnya. Oke. Ya udah, saya tunggu. Pak Haji, habiskan Pak Haji Lembayung. Aduh, Pak Haji. Pak pendetanya nggak mau tektokan, teman-teman ya. Jangan paksa dia tektokan. Ya. Sekali lagi dia mengajukan pertanyaan yang sama, ya. Kalau bisa tonton video saya, sama. Pertanyaannya sama seperti itu lagi. Yang pertama bayi, yang kedua dosa asal. Tadi hampir salah ngomong dia. Begini dia kejebak lewat pertanyaan, ya. Saya kasih tahu dulu tentang bayi tadi, ya. Bayi itu sudah ada dosa, tetapi dosanya pasif, belum aktif, sama seperti kamu sudah aktif, ya, karena masih bayi. Dan kalau pasif itu sudah ditanggung di atas kayu salib, ya, sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Tetelestai, semua telah selesai, ya. Itu tentang bayi. Yang kedua, dosa asal. Ayat dosa asal kita buka di dalam Roma yang ke-5 ayat yang ke-12, ya. Anda diam, jangan ketawa, diam. Ini giliran saya. Ya, ini kalau mau hancurkan framing pakai ayat begini aja, pasti patah argumennya, ya. Oke, Roma 5 ayat yang ke-12, ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya, dan dosa itu juga maut. Demikian maut itu menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Yang tadinya Adam itu diberikan kehidupan yang kekal di bumi, di Taman Eden, di satu tempat yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan. Tapi ketika Adam berontak, dosa itu adalah pemberontakan, hamartanos atau hamartia, meleset dari jalan Tuhan, ya, meleset dari hukum-hukumnya Tuhan. Maka putus hubungan antara Adam dan Tuhan, hilang kemuliaan Allah. Kalau saya pakai bahasa Alkitab, ya, hilang kemuliaan Allah, rusak moralnya, rusak spiritualnya, putus hubungan, ya. Makanya Paulus dengan jelas katakan di dalam Roma 5 ayat 12, dosa itu menjalar sampai di kami, dosa itu menjalar. Saya sudah besar, sudah ada dosa aktif, ya. Makanya penjelasan saya simpulkan begini. Saya simpulkan seperti ini. Dosa itu adalah hal yang serius.
di dalam pandangan Kristen, ya. Bukan cuma tebus dengan perbuatan baik. Dosa itu adalah hakikat pemberontakan itu sendiri. Ketika hakikat itu berkuasa kepada manusia, manusia itu tidak sejalan lagi. Manusia berbuat kejahatan dan tidak taat akan kebenaran firman Tuhan. Nah, pemberontakan yang manusia lakukan, ya. Makanya di dalam 1 Yohanes, ya, kita buka sama-sama. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita buka dulu, ya. Kasih ayat kepada Epanglis ini supaya dia hafal ayat. Saya bicara selalu dengan data, ya. Supaya yang di bawah juga belajar. Yang di bawah juga belajar. Oke. Nah, 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran. Manusia melanggar, jadi rusak moralnya, rusak spiritualnya. Ya, oke, jelas. Nah, tadi dia ngomong begini, yang sudah pasti masuk surga. Namun dalam hadis Ahmad nomor 2602, nah, coba Anda lihat, ya, saya kasih tunjuk data supaya Anda lihat dulu. Nah, ya. Oke, hadis Ahmad. Oke, saya baca, ya. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan. Oke, saya bold dulu, ya. Nanti dibilang, oh bold dulu pendeta. Ya, memukul baunya sebelah kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul, ya, dan memukul bau bagian kiri, keluar keturunan berkulit hitam seperti arang, ya. Maka Allah berkata di bagian kanan, masuklah surga, dan aku tidak peduli. Bayangkan, cuma orang kulit putih yang masuk surga. Nah, dan kemudian berkata yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka, aku tidak peduli. Aduh, kasihan negro, bro, kasihan negro nak masuk surga. Silakan. Waktu habis. Pak Pendeta. Gini, ini nanti waktu saya tektokan, ya. Kalau waktu Anda nggak mau tektokan, silakan. Ini waktu saya tektokan nih. Jadi ini waktu saya nih. Peraturan. Loh, Kita ada enggak, ini kan waktu saya. Soalnya gini. Anda ini lain ditanya, lain dijawab gitu loh. Nah, sebentar, bro. Anda ini lain ditanya, lain dijawab. Maksud saya, Anda percaya sama saya. Saya ini sudah menjawab. Saya ini orangnya, sebentar, bro. Saya ini orangnya kooperatif. Jadi saya nggak mungkin teriak-teriak. Jadi kita tektokan saja. Oke. Ini waktu saya nanti, tolong ya. Oke. Enggak. Iya, ini waktu saya. Kalau waktu Anda, saya tidak akan mengintervensi waktu Anda. Ini waktu saya. Pak Pendeta, ini waktu saya, ya. Ya, silakan. Jadi sebentar, di report ya. Aduh, kena report. Oke, teman-teman, tap layar ya. Bentar ya, kena report aku. Anda mengatakan dosa waris. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan dosa waris? Coba, ini kan waktu saya pengen tahu nih, ayat berapa Yesus mengajarkan dosa waris. Anda sudah menjelaskan bahwa dosa waris itu adalah si Paulus yang mengajarkan. Makanya saya tanya, yang ditebus dosa oleh Yesus itu dosa waris atau dosa yang berjalan? Loh, ini waktu saya. Anda berhak berbicara karena saya memberikan Anda kompensasi untuk berbicara ketika waktu saya berjalan. Karena lain ditanya, lain dijawab. Yesus mengatakan setiap orang Kristen akan masuk neraka. Sekarang membaca sebuah hadis, nggak tahu hadis dari mana. Satu, hadis itu berbicara tentang apa? Nggak di dalam Islam itu, bro, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kemuliaan seorang itu bukan dari warna dari kabur, demi Allah ya. Demi Allah di dalam Islam itu ada namanya al-qasam, ya, sumpah. Kafarat sumpah itu kalau diingkari puasa selama 3 bulan kalau tidak salah. Mohon maaf ya, saya bukan ustadz, saya lupa lagi. Jadi demi Allah nih, pendetanya kabur. Pendetanya kabur. Demi Allah ya. Tanya ustadz, tanya habaib, tanya kiai. Ya, para kiai, para ustadz.
kalau kita bersumpah atas nama Allah kemudian kita berbohong, itu kafaratnya apa? Puasa 3 bulan berturut-turut tanpa henti. Sama memberikan, kalau tidak mampu berpuasa, memberikan fakir miskin 60 orang atau berapa tuh. Dia kabur ya, demi Allah. Kabur dia. Bingung dia, demi Allah ya teman-teman ya. Ini hari Jumat nih. Kabur pendetanya nih. Cari pendeta yang paling hebat, debat dengan saya. Baru segitu. Bingung. Kabur ya demi Allah nih. Saya tanya Ustadz lah, saya ulangi lagi. Tanya Ustadz, tanya Kiai, bagaimana hukumnya bersumpah atas nama Allah, kemudian dia sumpahnya bohong. Demi Allah, saya menang debat, dia kabur. Nah, demi Allah dia kabur. Nah, itu kafarat sumpahnya tanya Ustadz. Dia kabur ya guys ya.